chat dulu baru action. Halo Sobat Vlogger, ini kita posisinya ada di kawasan Taman Nasional Tesonilo. Nah, selain ada kegiatan dari Flying Squad-nya WWF, ternyata juga ada kegiatan-kegiatan lain di sini loh. Jadi karena ada balai taman nasionalnya juga gitu. Terus juga ada mungkin kayak sepertinya ada dinas pariwisata yang terlibat juga di sini, ada yayasan Tesonilo sendiri. Nah, untuk mengetahui apa saja yang aktivitas yang ditawarkan di Tesonilo ini, kita akan berbincang dengan salah satu warga lokal yang menangani atau mengelola kegiatan ekowisata di Taman Tesonilo. Bang Marlin, kita boleh ngobrol sebentar ya? Dulu Bang, duduk aja Bang, santai Bang. Nah, ini kita pengen tahu nih dari Sobat Vlogger ini pengen tahu aktivitas ekowisata ya, ekowisata yang katanya dikelola oleh Bang Marlin dan teman-teman. Ini awal muasalnya bagaimana jadinya kelompok-kelompok untuk mengerjakan ekowisata ini? Oh, jadi kelompok masyarakat pariwisata ini Kempas berdiri itu pada tahun 2011 baru dipegang oleh masyarakat lokal itu sendiri, Mbak. 2011, oke. Habis itu kegiatan kami di sini yaitu selain mengelola ekowisata, kami juga aktif di masyarakat lokal gitu. Kami paket wisata yang kami kelola itu yaitu patroli gajah, ngasih makan gajah, habis itu mandikan gajah. Terus ada lagi paket patroli kami yang ini menyusuri sungai, melihat keindahan alam-alam di Sungai Nilo itu sendiri, pantai-pantai yang berpasir putih. Habis itu bisa ketemu hewan-hewan di situ, burung-burung di pinggir sungai itu. Habis itu sendiri ada lagi paket kami yang ini yaitu pemanjatan madu secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat di sini, Bu. Oh, yang madu kas ini ya? Iya, madu kas ini. Madu sialang itu? Iya, madu sialang ya. Oke. Jadi ada tadi saya lihat ada 3 paket tadi minimal. Jadi ada paket yang berhubungan dengan gajahnya, kemudian ada paket yang menyusuri sungai, kemudian ada satu lagi yang berhubungan dengan madu ya dia. Nah, terus ini kalau kita pengen ikut, ada teman-teman blogger atau di luar itu yang pengen ikut kegiatan ekowisata ini, syaratnya kira-kira apa saja? Apa yang harus kita siapkan dari lokasi tempat awal, dari Pekanbaru misalnya kita mau ke sini gitu? Iya. Itu ada surat-suratnya nggak atau bagaimana yang harus? Iya, gini Bu, masalahnya kan Ibu berkoordinasi saja bisa sama saya langsung, Tengku Marlin ya kan. Nah, habis itu bisa langsung ke WWF atau ke Balai Taman Nasional sendiri. Nah, sebelum Ibu masuk ke sini ada yang namanya surat izin masuk lokasi konservasi, SIMAKSI namanya kan. Itu biasanya kami masyarakat lokal sendiri yang mengurus ke sana gitu. Membantu menguruskan ke Balai Taman Nasional ya. Ya, biasanya kalau tamu itu memang kami yang handle. Habis itu biasanya kami jemput di Pekanbaru kalau orang itu nggak tahu jalan ke sini kan. Oh gitu. Jadi kalau misalnya pengen paket wisata ini memang menghubunginya ke ada kontak person ya nanti dengan Bang Marlin sendiri, Bang Marlin ya. Untuk sampai perusahaan dari awal sampai ke nanti apa saja yang persiapannya, terus akan dijemput di sini seperti itu. Terus kira-kira nih biaya per paketnya berapa ini kalau kita boleh tahu? Kalau paket gajah itu full 1.200.000. 1.200.000 itu ada batasan jumlah orang dalam kelompok yang datang? Itu satu grup 8 orang. Maksimal 8 orang itu 1.200.000. Jadi saya dengar yang untuk ini 1.200.000 itu termasuk ngasih makan gajah, mandikan gajah sama patroli dan ikut patroli. Terus yang untuk tadi makan gajah, bahan-bahannya memang dari sini semua gitu, tinggal datang nggak bawa bekal makanan gitu ya, langsung ikut. Iya, langsung ikut di sini, disiapkan di sini, Bu. Itu berapa lama kalau untuk paket yang tadi, yang paket yang berhubungan dengan gajah tadi? Itu dari jam berapa sampai jam berapa, hari apa saja? Itu datang sore, besok udah selesai. Masalahnya buat makan itu kan harus didinginkan dulu, berarti sebelum patroli nanti dikasih makan. Jadi pagi ya? Ya, pagi. Itu setiap hari bisa diadakan kalau yang itu? Atau kalau tergantung juga? Tergantung dari permintaan tamu. Oh, permintaan tamu juga. Terus yang kedua, yang paket menyusuri Sungai Nilo itu? Kalau paket menyusuri Sungai Nilo itu, Bu, dia cuman bayar sewa pompong untuk masyarakat lokal aja. Oh gitu. Ya. Itu berapa kalau untuk bayar? Kalau untuk bayar itu pompong 250.000, Bu. 250.000. Iya. Itu berapa lama itu penyusuran sungainya? Berapa
jam atau berapa satu menit? jam setengah sampai 2 jam. Jam setengah sampai 2 jam. Iya. Dan aktivitasnya cuma sebatas kita di dalam pompong nyusuri sungai atau berhenti itu tadi? Berhenti Bu. Berhenti. Nanti ada satu tempat ya kan, berhenti di situ habis jungle trek di hutan itu. Oh, jadi juga ada trekking, Iya, terus trekking. ntar disambung lagi dengan Iya, itu, nanti pulang lagi gitu. pulang lagi. Iya. Oh, jadi juga kalau yang mau ikut itu harus bawa bekal, mungkin ya, nyiapkan bekal untuk selama jalan selama 1,5. Berhenti tadi nggak perlu, atau Ya cuma snack aja. snack sama Iya. air mungkin ya. Iya, Air. iya. Kemudian yang ketiga, yang apa dia paket yang ketiga yang untuk sialang ya, Pemanjatan madu pemanjatan secara madu. tradisional Bu. Itu paketnya 500.000 Bu. 500.000 untuk 500.000 satu untuk satu orang grup. atau satu grup, Iya. 8 orang juga, Iya. 8 orang. Jadi aktivitasnya emang manjat pohon atau? Cuman simulasi Bu. Habis simulasi. itu nanti ada kan sebelum orang memanjat madu itu nanti ditunjukin cara-caranya gini. Gitu. Jadi Caranya. kayak mengikuti tim atau ya, masyarakat di sini yang manjat. Iya, secara Iya, madu gitu. secara tradisional itu Bu. Hanya ngambil madunya atau juga sampai ke pengolahan madu nih kalau dengan 500.000 itu? Kalau 500.000 tuh sampai dengan pengolahan madu. Biasanya kami setelah ini orang itu ikut ini ambil paket untuk manjat madu tradisional tuh, pulangnya kami bawa ke kantor asosiasi itu Bu untuk ke pengelolaannya itu. Oh, jadi yang madu diambil tadi diapakan itu Iya. juga ikut ya, ikut melihat ya. Iya. Itu juga berapa jam dari durasinya kalau untuk yang madu tadi? Jadi dari pagi atau dari Sebenarnya dia sejalan sih Bu sama yang ngambil paket menyusuri sungai tadi, karena kebanyakan pohon madu di sini di pinggir sungai Bu, karena di pinggir? pohonnya itu ya di Oh pinggir gitu. sungai. Oh jadi biasanya sepaket dengan yang Iya. naik pompong tadi ya. Heeh, Itu dalam 1 hari jadinya ya. dalam 1 hari. Dan bisa datang ke sini pagi harinya untuk ikut, atau Iya. seperti yang paket gajah kita harus nginep semalam dulu. Iya, sebenarnya enggak gitu Bu. Kalau untuk paket Bagusnya? gajah tuh nginap semalam. Iya, kalau yang lainnya bisa dari pagi aja. Iya, tapi kalau Ibu cuma ngambil paket yang untuk patroli aja itu bisa 1 hari selesai. Oh, 1 hari. Oh gitu. Iya. Oh, ada yang ngambil semua. Ikut. Gitu. Iya, ada yang ngambil semua gitu. Jadi harus sore ini masak, pagi besok sebelum patroli. Nah, tamu tuh dibiarkan mereka untuk Jadi nggak ya, ikutan ngasih masaknya, makan tapi gajah. langsung ngasih makan gajah aja. Iya, bisa dia ikut masak sendiri Oh, kita Bu. sendiri. Ikut ngeracik bumbu-bumbunya itu. Ya. Oke. Lalu lagi nih. Selain 3 tadi ada lagi nggak paket-paket yang bisa diminta secara khusus oleh tamu? Ada lagi dua paket lagi sebenarnya Bu. Mm-mm. Itu paket pemasangan kamera trap untuk melihat harimau Sumatera gitu. Oh, ada juga. Ada. Habis itu ada lagi paketnya untuk melihat kebudayaan masyarakat lokal kayak silat gitu. Biasanya itu sering diminta orang juga yang ini, yang kamera trap sama itu tuh sering kami ikutkan di situ Bu, di kegiatan kami ini. Oh, gitu. Terus kalau untuk apa pendukung kegiatan ekowisata sendiri kan tadi ada masyarakat nih yang Iya. melakukan, itu kan mesti didukung juga nih sama Iya. beberapa lembaga di belakangnya. Itu apa aja tuh lembaga yang mendukung kegiatan ekowisata? Kami ini dapat ini yang membina kami lah gitu ya. Yang membina kami itu WWF, Balai Taman Nasional, sama yayasan. Terus ada juga kami dapat ini dari pemerintahan daerah, Dinas Pariwisata khususnya ya. Dinas Pariwisata Kabupaten Pelalawan Kabupaten Pelalawan, provinsi dan provinsi. Ya. Oh, gitu. Sejak berapa lama kalau yang dari teman-teman, kalau yang paling dari awal tuh siapa yang mendukung, atau memang langsung semua ini dari awal mendukung? Belum Bu, yang 2011? pertama tuh yang bentuk mendukung kami tuh WWF. Dari WWF dulu ya. Habis Balai Taman Nasional ngikut, ya kan, yayasan ngikut juga. Kalau kerjasama kami sama Balai Taman Nasional Bu, selain pembinaan tadi yaitu surat izin Simaksi tadi Oh, tuh. tadi Ya. yang berhubungan dengan surat Iya. izin masuk ke lingkungan Iya. Taman Nasional. Hmm. Oke, banyak juga kegiatannya ya. Terus pembinaan selain itu kan apa nggak ada apa namanya kayak cenderamata yang kita bisa terima, bisa Kalau beli itu di sini belum lagi kan. Ada rencana nggak pengembangan itu? Ada Bu, tapi belum sampai ke sana ya kan. Itu cenderamata kami kan cuma madu itu aja Bu. cuma cenderamata. madu. Ya. Kondisinya ya. Sebetulnya kegiatan kami masyarakat lokal ini Bu, ada lagi yang setiap bulan tuh perawatan trek ekowisata kami Bu. Oh gitu, itu Iya, memang perawatan kegiatan dari masyarakatnya rutin itu setiap bulan. Dari masyarakat rutin. Itu ya yang membantu biayanya itu WWF ya kan. WWF sama ini
Ada program pemerintah TFCA itu kan, Apa namanya? TFCA. Apa itu TFCA? Saya nggak ngerti. Saya juga kurang paham tuh. Pokoknya meminta yang berhubungan dengan karbon lah gitu namanya. Oh oke. Ya. Lalu gini, ini kan ada acara jalan-jalan apa menyusuri dengan pompong, terus ada yang ngikutin masuk trekking ke hutan jungle trek tadi sampai pengambilan madu sialang. Itu untuk keselamatan wisatawannya atau ada standar safety yang dipakai di sini? Kalau untuk ininya Bu, kalau untuk di pompongnya sendiri kami punya beberapa pelampung, ada sekitar 40-an pelampung gitu untuk safety di pompongnya. Sementara kalau untuk di trekking di hutan biasanya kami lebih menganjurkan tamu itu bawa sepatu bot gitu. Menggunakan Karena sepatu kami bot. belum menyiapkan itu ya. Oh gitu ya. Jadi mungkin kalau ada yang pengen kesini ikutan paket akan diberitahu yang harus disiapkan oleh si calon wisatawannya apa saja gitu ya. Terus campnya teman-teman Nah untuk ini karena campnya itu atau tempat ngumpulnya teman-teman ekowisata ini di mana sih? Kami untuk sekarang kami masih bergabung di kantor Asosiasi Petani Madu Hutan Tesonilo ini, bukan, masih bergabung di situ. Di mana itu? Di dalam di kawasan kampung, ini. di kampung. Oh di kampung ya. Ya. Oh, jadi kalau tadi kita sering kayak tadi ada gajah segala macam, terus apa namanya jungle trek itu kan masih dengan dekat dengan kawasan teman-teman yang melakukan patroli gajah tadi ya. Kalau di dari dinas pariwisata itu bimbingannya apa saja selama yang sudah mereka berikan selama ini? Oh, bimbingannya kami dapat ini Bu, dapat bantuan dana dari PM Mandiri Pariwisata dari pusat Bu. Nah ini tahun ini udah tahun kedua kami dapatkan itu bantuan dari dinas pariwisata Bu. Ada bantuan untuk pelatihan nggak keterampilan menangani wisatawan atau apa? Itu kemana ada kursus bahasa Inggris, kami cuma 3 hari itu. Nah, gitu ya, paling tidak awal ya. Itu awal. Sebenarnya kami juga ada kursus bahasa Inggris, kami udah 1,5 tahun itu dibayari orang WWF Jepang gitu. WWF Jepang. Ya. Itu bahasa Inggris yang Iya, pelatih bahasa Inggris. Di mana itu? Di desa. Di desa. Jadi datangkan gurunya ke situ. Iya, datangkan gurunya. Ada kami pakai guru SMP. Kalau untuk manajemennya ini berapa orang yang terlibat di? Kalau sebenarnya anggota kami banyak Bu, 38 orang. 38 orang. Tapi yang aktif baru sekitar 5 orang lah baru Bu. 5 orang itu memang semua masyarakat lokal ya, masyarakat yang tinggal lokal, di perbatasan Tesonilo ini ya. Oke, terima kasih banyak nih. Nanti mungkin setelah ini ada kontak person yang harus disampaikan ini ke siapa, ke apa namanya kontak personnya dan mungkin nomor telepon atau apa yang bisa nanti dibagi ke kita ya. Nanti kita langsung bikinkan posisinya aja, bisa dilihat mungkin nanti di teks di bawah gitu ya, kondisinya di mana, ke siapa nanti menghubungi dan apa namanya untuk informasi tambahan yang kira-kira perlu dipersiapkan sebelum datang ke Tesonilo. Ya terima kasih banyak nih Bang Marlin. Ini mudah-mudahan nih ekowisatanya ya makin jalan makin bagus gitu kan, dan pengembangannya juga makin bagus juga. Terima kasih. Sore. Udah Bang? Oke.